Terima kasih. Baik, Pak Dadan, sepanjang tahun 2023, bagaimana sebetulnya kinerja dari sektor pertambangan dan juga minerba di tanah air? Iya, ini kan kita sudah hampir ujung ya bulan 11, tinggal sebulan lagi. Ini kalau secara overall di 11 bulan ini di tahun 2023 untuk subsektor minerba, ini alhamdulillah positif, kinerjanya sangat baik. Ini berapa angka akan saya sampaikan ya. Yang pertama misalkan untuk produksi batu bara, karena ini yang terbesar ya. Produksi batu bara sampai posisi kemarin, ini kembali nih dari sisi kinerja juga kita itu bisa mengambil data itu real time ya. Jadi per kemarin produksi batu bara kita ini 686 juta ton. Ini 98% dari target produksi nasional kita di 2023. Itu angkanya kan 694,5 juta ton. Ini produksi. Ini juga dipastikan bahwa keperluan di dalam negeri pun tercukupi dengan baik. Kan ada DMO ya. DMO kita sampai posisi yang sama itu sudah 171 juta ton. Sisanya diekspor. Jadi peningkatan pendapatan di negara untuk hal ini pun terjadi karena produksinya naik, tumbuh dengan baik, sehingga pendapatan negara dari sisi PNBP ya itu angkanya 152,16 triliun. Ini adalah 178% dari target di APBN. Jadi produksinya naik, kalau produksinya naik tentunya juga peningkatan ekonomi di masyarakat, tenaga kerja juga berjalan dengan baik, dan juga penerimaan negara juga melebihi dari target kita 178%. Nah ini kalau ditanya, kenapa ini bisa naik? Satu, produksinya naik. Tapi di sisi yang lain sebetulnya dari sisi harga ini tidak sebaik di awal tahun ya. Nah meskipun demikian, alhamdulillah tahun lalu itu kita sudah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2022. Ini tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian SDM. Jadi ada peningkatan nih dari sisi harganya, dari sisi tarifnya. Biasanya kita sebut harga di situ ya. Jadi yang awalnya misalkan 7% harga royalti, ini ada yang menjadi 13,5%. Sehingga produksinya naik, kemudian harga untuk penerimaan negaranya juga naik. Ya, in total dari sisi penerimaan negaranya juga naik. Jadi secara umum kinerja kita alhamdulillah dari sektor minerba ini sangat bagus. Sebetulnya dari sektor ESDM juga bagus. Ya, kalau saya bicara yang lebih luas dari sektor ESDM, ini penerimaan negaranya pun per sekarang ini sudah 211% ya. Jadi minerba ditambah migas, ditambah EBTKE, ditambah yang lain-lain yang ada di ESDM itu sudah 111%. Oke, jadi kinerjanya sendiri untuk sektor minerba dan juga pertambangan ini masih positif sekali begitu ya Pak di tahun kemarin hingga tahun ini begitu. Secara angka kita ini tumbuh 8,8% ya untuk sektor ini. Baik, nah tadi soal batu bara juga menarik sekali begitu ya Pak, khususnya kan tadi 178% begitu. Nah tapi sebelum membahas ke sana, saya akan bahas dulu nih, soal nanti kan tahun lalu dan juga tahun ini kan sektor minerba juga masih menjadi salah satu sektor andalan begitu ya Pak. Nah di tengah terus menurunnya harga batu bara dan juga sejumlah komoditas minerba, bagaimana sebetulnya strategi pemerintah untuk tetap menjaga pendapatan dari sektor ini? Memang harga itu kan tidak bisa dikendalikan ya. Harga kan fungsi dari berbagai variabel. Tidak hanya dari sisi produksi di kita, tapi juga dari sisi permintaan. Permintaan di dalam negeri yang kalau permintaan dalam negeri bisa kita ukur dengan baik ya. Permintaan di PLN, permintaan di pembangkit yang swasta misalkan di industri itu bisa kita hitung secara relatif lebih tepat gitu. Tapi untuk yang di luar, nah ini fungsi dari yang hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, sehingga memang secara harga ini ya terjadi penurunan. Tapi masih cukup bagus untuk pengiriman Desember itu kira-kira harga batu bara itu di angka 125 US dollar per ton. Ya, jadi masih menurut kami masih bagus. Nah, bagaimana kita menyusun strategi supaya ini terus berkembang? Karena ternyata kan ini benar-benar memberikan dampak yang sangat baik kepada penyediaan listrik di dalam negeri,
kepada tenaga kerja, kepada penerimaan negara. Ya, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, misalkan kami melakukan optimalisasi integrasi sistem aplikasi. Ini yang dilakukan Kementerian SDM. Tentunya disupport dengan stakeholder, dengan kementerian dan lembaga yang lain. Ya. Ini dilakukan dengan tujuan pertama adalah memastikan bahwa proses-proses itu menjadi lebih simple tapi lebih accountable. Ya. Simple dan akuntabilitasnya makin terjamin, makin terjaga. Kan semua dilakukan secara digital. Jadi kami melakukan tahapan-tahapan dikoordinasikan oleh Kemenko Marves dalam hal ini, juga dengan Kementerian Pan-RB, juga kemarin juga dengan Kementerian Keuangan melalui LNSW. Kita banyak, karena ini sangat terkait dari, tidak hanya dari sisi penerimaan negara, tapi juga dari sisi proses ekspor, juga kebalikannya dari sisi impor untuk peralatan-peralatan yang dimanfaatkan di industri ESDM. Nah, kita lakukan ini menjadi prosesnya menjadi digital, tapi ini ada sebuah transformasi. Jadi tidak hanya digital, bagaimana mendigitalkan dokumen ya. Dokumen jadi PDF kan itu digital. Tapi lebih dari itu, kita lakukan transformasi sehingga data ini bisa dianalisa. Sehingga data ini bisa dimanfaatkan di dalam proses-prosesnya. Misalkan kalau untuk ekspor itu nanti dalam prosesnya, ini di kami di Pusdatin yang melakukan proses-proses seperti itu dengan Ditjen Minerba, itu akan mengecek seberapa besar sebetulnya inventorinya dia punya. Nah kalau sudah habis ya dia tidak bisa produksi, tidak bisa ekspor lagi. Ini datanya hidup, ini datanya dinamis ya. Jadi bisa mengecek secara real time, secara otomatis untuk hal tersebut. Ini yang kita lakukan, akuntabilitasnya terjamin. Kemudian yang kedua adalah, ini tidak jangka pendek tapi agak panjang, kami mendorong pembangunan infrastruktur. Ini untuk memastikan bahwa konektivitasnya makin baik, sehingga terjadi efisiensi dari sisi logistik. Kan kalau pertambangan itu lokasinya tidak selalu di pinggir laut, di pinggir pelabuhan. Ini di dalam. Jadi kami lakukan koordinasi, optimasi, infrastrukturnya dibangun, misalkan untuk ketenaga listrikan. Sekarang kan ada hilirisasi, misalkan didorong untuk ke sana kebijakan Pak Presiden untuk hal ini. Nah, listriknya dari mana? Nah, listriknya kami juga koordinasikan dengan PLN, supaya ini terjadi dorongan untuk penyediaan listrik yang makin berkelanjutan, yang makin kompetitif gitu dari sisi itu. Jadi kita dorong dari sisi RUPTL-nya untuk hal tersebut. Kemudian yang penting adalah menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif. Kan investasi ini harus terus kita dorong supaya nambah. Karena kembali terjadi penambahan tenaga kerja, terjadi peningkatan ekonomi di masyarakat, dan juga terjadi peningkatan nilai tambah buat nasional dan juga penerimaan negara. Jadi kita dorong untuk supaya investasinya ini terus nambah. Salah satunya adalah melakukan pelelangan WKP yang baru. Ini dilakukan di Kementerian SDM. Sekarang sedang berjalan. Kemudian hal-hal yang lain, ini juga selektif kita lakukan, misalkan kebijakan-kebijakan untuk sisi insentif ya, fiskal, dorongan untuk pertambangan yang ramah lingkungan, yang berkelanjutan. Ini pun penting meskipun tidak secara langsung nanti meningkatkan dari sisi sisi efisiensi, tapi ini untuk memastikan bahwa keberlanjutan dari industri ini ya. Kita harus terus mendorong, memastikan bahwa ESG dari pertambangan ini semakin baik ya. Nah, yang kami juga lakukan upaya-upaya adalah selain tadi meningkatkan penerimaan negara, tapi kami juga mendorong supaya terjadinya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dalam arti tidak hanya di situ ada industri pertambangan yang semakin besar, semakin maju, tapi masyarakat sekitarnya juga harus mendapatkan manfaat langsung. Oke, turut diberdayakan gitu ya. Nah, seperti itu yang kita lakukan, jadi pemberdayaan masyarakat lokal. Malah ini
juga masuk di dalam salah satu penghargaan Subroto ini untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya. Yang terakhir, nyambung ke yang pertama tadi saya sampaikan dari sisi transformasi, kita perbaiki tata kelolanya. Kita terbitkan beberapa regulasi baru khususnya di sektor minerba ya, untuk terjadi simplifikasi, untuk terjadi penyederhanaan, untuk terjadi percepatan di dalam proses-proses perizinan, proses-proses pengawasan gitu. Nah ini kita lakukan untuk Harsep. Ini beberapa strategi yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan terus di Kementerian SDM bersama dengan kementerian dan lembaga yang terkait.